Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kori Fardatila dari Stika Mercubakti Jaya Padang akan mempresentasikan yaitu teori kebenaran Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pendahuluan. Bagi setiap ilmuwan, ada kewajiban untuk mengarahkan segenap kegiatan ilmiahnya sampai kepada tujuan umum yang hendak dicapai oleh setiap ilmu. Tujuan tersebut adalah memperoleh kebenaran ilmiah dan sedapat mungkin juga mencapai atau meningkatkan kebahagiaan umat manusia. Dalam kaitan dengan perkembangan ilmu di Indonesia, maka perlu dikaji kebenaran yang khas menurut Pancasila terlebih dahulu, sebab Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara akan selalu menjadi ukuran bagi setiap sikap. Pengertian ilmu. Perkembangan ilmu amat pesat sejak revolusi pemikiran yang membawakan dampak pada revolusi industri di Eropa. Perubahan dan perkembangan pada pemikiran keilmuan itu bukanlah satu saat yang datang mendadak, melainkan telah diawali oleh berbagai pemikiran pada fase jauh sebelumnya. Diawali oleh Roger Bacon 1274 sampai 1292, kemudian dilanjutkan oleh Francis Bacon 1561 sampai 1626, telah mengembangkan metode induksi yang pada saatnya menjadi metode kuantitatif. C. Metode dan kebenaran ilmu. Metode ilmu atau metode ilmiah merupakan cara dalam mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Dengan kata lain, pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah dalam proses untuk menemukan pengetahuan yang dipercayai terdiri atas beberapa langkah tertentu yang kait-mengait satu dengan yang lainnya secara dinamis. Pancasila sebagai sistem ilmiah dan sebagai sistem filsafah. Terlebih dahulu akan dibahas tentang Pancasila sebagai sistem ilmiah. Menurut Piogina dalam bukunya Tahun dan Pengetahuan sebagai dikutip oleh Keelan 1995, sistem ilmiah harus memenuhi syarat, yakni harus berobjek, harus bermetode, harus sistematis, dan kebenaran harus bersifat universal. Pancasila sebagai sistem ilmiah memenuhi syarat ini yang akan diuraikan di bawah ini. Pancasila sebagai sistem ilmiah benar-benar merupakan satu objek pembahasan, bahwa secara umum Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, objek pembahasan Pancasila tidak dapat dilepaskan dengan objek material, yaitu bangsa Indonesia dan segala aspek pola budayanya. Atau dengan perkataan lain, objek material Pancasila adalah segala unsur nilai yang secara konteks tercermin pada bangsa Indonesia, berupa kepribadian, sifat karakter, dan pola dalam rangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Objek formal Pancasila adalah berupa pelaksanaan Pancasila dalam praktek kenegaraan secara resmi. Sistem kefilsafatan Pancasila Notonagoro. Seperti telah dikemukakan di atas bahwa sistem filsafat itu merupakan bagian spesial yang bersifat rasional, yang mempunyai ciri objeknya bersifat menyeluruh, koheren, mendasar, dan spekulatif. Pemikiran Notonagoro tentang Pancasila jika dikaji juga merupakan satu sistem kefilsafatan, sehingga dapat disebut sebagai sistem kefilsafatan Pancasila Notonagoro. Berikut ini akan diuraikan bahwa pemikiran Notonagoro tentang Pancasila tersebut merupakan
merupakan sistem filsafat. Sistem filsafat Pancasila merupakan satu bangsa komunis nasional. Menurut Kostov, konsep ini merupakan hasil generalisasi serta abstraksi dari pengalaman tentang harga proses satu demi satu. Pancasila juga merupakan abstraksi dari pengalaman dan perjalanan hidup bangsa Indonesia yang mana diambil dari adat, kebiasaan, kebudayaan, dan agama yang telah ada pada bangsa Indonesia. Satu yaitu teori koherensi, dua teori korespondensi, tiga teori pragmatik. Yang kebenaran ilmu berdasarkan teori kebenaran Pancasila, manusia tidak pernah puas terhadap pengaruh yang telah diperoleh dalam arti pengetahuan sehari yang tidak membawa perubahan yang besar. Dengan demikian, manusia hanya merasa bahwa pengetahuan adalah subkelas dari kepercayaan yang benar dan selalu benar. Pengembangan ilmu Indonesia. Di atas sudah dikemukakan bahwa penjajahan manusia untuk mencapai kebenaran yang bersifat ilmiah baru dalam taraf yang sangat awal sekali. Untuk pengamalan Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan, satu, nilai-nilai Pancasila menjadi sumber motivasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Imtek nasional dalam mencerdaskan bangsa dan mempunyai nilai-nilai Pancasila tinggi serta menegakkan kemerdekaan secara utuh, kedaulatan dan martabat nasional dalam wujud negara Indonesia yang merdeka. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan Imtek karena nilai-nilai Pancasila sebagai dorongan dan mendasari akan perkembangan dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang baik dan terarah. Tiga, dengan nilai-nilai Pancasila tersebut perlu menjadi kesadaran masyarakat bahwa untuk meningkatkan Imtek di Indonesia saat ini, masyarakat harus memiliki dan memegang prinsip dan tekad yang kukuh serta berlandasan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan kepribadian khas Indonesia. Baik, sekian dan terima kasih.